Haleluya. Selamat pagi semuanya, shalom. Mari kita mulai ibadah pagi kita hari ini. Ya, kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita. Mari Bapak Saudara, kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang Tuhan berikan buat kami. Pagi hari ini kami mau meninggikan Engkau. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Berkati setiap kami urapi di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan
kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita sembah Dia, haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Yesus Tuhan, Kau layak diagungkan, layak disembah. Bagimu pujian, bagimu segala hormat, pengagungan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kau dahsyat, Kau luar biasa, Yesus. Oh, ya bayar lalama, ya rarama, syanara lalama. Haleluya, kami tinggikan Allah yang perkasa. Mengalir kuasa-Mu, mengalir hadirat-Mu. Tiada yang seperti-Mu, Allah yang kami puja. Shandara bakara bayara la 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 ba, Shandara bayara la 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 bayara la mo. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Ira la 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 bayara la la bakara bayara la la ba, la la bayara la 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 mo. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Oh, Shandara bayara lala bakara baya, inara la bayara namase. Haleluya, haleluya. Karabayara lala bayara lala basanda. Engkau yang kami puja Tuhan, Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Oh, ya kana mayara lala bayara lala mo. Thank you Lord. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan.
pujian bagimu Tuhan, amin. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Kita harus lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Come on. Tuhan, pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu. Tolong kami, sertai kami, berkati kami, pimpin setiap kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bersukacita hari ini Bapak Ibu Saudara. Iya, kita bersyukur karena Tuhan selalu ada buat setiap kita. Pagi-pagi ketika kita melihat bahwa kita bangun pagi, harusnya kita berkata apa? Terima kasih Tuhan, ya. Jangan kita bersungut-sungut, jangan kita menggerutu, jangan kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih sama Tuhan, karena Dia yang menjaga kita, Dia yang menyertai kita. Puji nama Tuhan. Mari kita melihat di Alkitab kita ini Bapak Ibu Saudara. Iya, kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Oke, kita baca. Dua tiga. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Katakan amin. Di sini Paulus menasehatkan kepada Timotius, anak rohaninya yang dia kasihi, ya, supaya Timotius ini jangan sampai tidak menjadi teladan. Rasul Paulus memiliki kerinduan yang begitu besar, ya, dan juga passion yang begitu besar bagi anak-anak muda. Nah, di sini kita melihat bagaimana Paulus menasihati Timotius, dan kita melihat bahwa kamu Timotius, jangan sampai kamu tidak menjadi teladan, supaya orang menganggap kamu bukan hanya muda, tetapi kamu sudah menjadi teladan.
Tuhan Yesus juga ingin setiap kita ya menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Nah, sedangkan menjadi teladan ini memang tidak mudah Bapak Ibu. Enaknya bagaimana kita? Kalau misalnya kita pingin marah ya kita marah aja. Emosi ya emosi aja. Dikeluarin semuanya baru terasa lega. Tetapi sebagai orang percaya kita nggak bisa seenaknya begitu Bapak Ibu Saudara. Kita harus melihat situasi. Kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Kita harus menjadi teladan bagi orang lain dalam perkataan, dalam tingkah laku. Perkataan kita ini, waduh dia, ya. Saya pikir ini perkara yang tidak mudah. Di awalnya tidak mudah. Kenapa? Karena perkataan itu ya di mulut kita. Perkataan memang juga bisa di hati. Tetapi ya kebanyakan orang pasti melihat di mulut. Ya. Dan kitab Yakobus berkata, Roh mengingatkan saya, kitab Yakobus berkata, lidah itu seperti api. Pernah baca? Pernah baca? Lidah itu seperti api. Salah dia ngomong, berucap, orang lain salah, itu bisa membakar seluruh hutan. Seperti api Bapak Ibu. Gak ada banyak, bukankah tidak sedikit pertengkaran, perselisihan, bahkan peperangan ya dicetus dengan apa? Perkataan. Lu jual gua beli, langsung dediar gitu ya. Nah ini memang perkataan ini tidak mudah untuk kita kuasai. Karena apa? Sudah habit dari kecil. Betul gak sih? Sudah terbentuk sejak lama. Ya, sudah sudah terbiasa dari sejak muda misalnya. Tetapi dalam Tuhan tetap dikatakan kita harus melatih itu. Latihan itu penting Bapak Ibu. Karena perkataan ini kalau Rasul Paulus menyinggung ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Artinya dalam hal spiritual kita penting. Kita perlu untuk menguasai perkataan kita. Dulunya kita suka mengutuk, dulunya kita mudah berkata perkataan yang tidak membangun seperti mati, ya kan, seperti bodoh, dan perkataan-perkataan yang tidak membangun lainnya lah, kira-kira begitu. Bapak Ibu Saudara tahu sendiri, ya. Nah ini yang penting menurut Paulus, ya kan, di mana Timotius harus menjadi teladan di dalam perkataan. Tetapi bukan berarti Timotius ini sembarangan dalam perkataan, tidak. Jadi maksudnya adalah Timotius ini dinasihatkan oleh Paulus. Namun firman ini ya ternyata mungkin tidak terlalu disadari oleh Paulus. Firman ini menjadi firman juga untuk kita, bukan hanya untuk Timotius, namun juga untuk kita. Ya, seolah-olah kita ini di posisi Timotius, Bapak Ibu. Dalam perkataan kita. Yang kedua, dalam tingkah laku. Ya, perlakuan kita, respon kita. Kita harus menjadi teladan. Juga di dalam kasih. Wah, kita nggak bisa hanya mengasihi hanya dengan kata-kata. Kita harus bertindak. Kasih harus disertai perbuatan. Itu dia kasih. Dan dalam kesetiaanmu. Setia apa? Setia dalam proses. Amin. Setia dalam pembentukan. Setia dalam didikan, setia di dalam tugas demi tugas yang diemban.
Kita mesti setia, belajar untuk setia. Setia-setialah, setia sampai mati. Amin. Setia-setialah, setia sampai mati. Ya, seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Kita harus setia. Mau hujan, mau badai, mau enggak enak hati, mau apalagi, ya kan? Enggak ada atau belum ada uang, ya tetap tugas kita di gereja, tetap kita datang berkumpul bersama-sama, bersekutu, ya, dan lain sebagainya. Apa nih? Timo, izin off cam pastor, bersihkan rumah. Iya, oke. Ya, apalagi? Dan dalam kesucianmu. Wah, ini dalam kesucianmu, dalam kekudusan kita mesti jadi teladan. Timotius pada waktu itu menggembalakan dari sejak muda. Tetapi kemungkinan besar, ya, dia ini berumur, kalau nggak salah saya ada yang mengatakan belum 20 tahun. Tetapi ada juga yang mengatakan Timotius ini umur 27 tahun. Tapi ada juga yang mengatakan sudah 35. Ya. Nah, mana yang benar? Ya pokoknya saya yakin, ya kan, di bawah 40 itu masih muda. Iya. Mohon maaf bagi yang sudah di atas 40. Ya. Yang di bawah 40 itu masih tergolong muda. Loh iya. Ya. Saya bersyukur masih dikatakan muda. Bersyukur sekali saya. Ya. Dan saya membuktikannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi di dalam hal ini Rasul Paulus menyuruh setiap menyuruh Timotius untuk jadi teladan. Tetapi dalam hal ini, perkataan ini, tulisan ini, logos ini, Roh Kudus juga berbicara kepada kita, kamu harus jadi teladan sejak muda. Nah, yang muda-muda di bawah 40, ya, berapapun umurmu, kamu harus jadi teladan. Ya, yang lainnya malas ibadah, kamu rajin ibadah. Amin. Yang lainnya tidak mau dimuridkan, kamu mau dimuridkan. Yang lainnya perkataannya sembrono, kamu jangan ikut-ikutan. Yang lainnya tingkah lakunya, responnya nggak benar, kasihnya cuma di mulut, kamu buktikan dengan kasih di dalam firman Allah. Yang lainnya nggak setia di dalam Tuhan, kamu tetap setia. Dan kamu menjaga kekudusan. Wow, kalau itu dari muda kamu lakukan, sampai nanti umur 40 lebih, sampai kamu senior, kamu akan terbiasa dengan hal itu. Dan itu akan menjaga kamu. Saya mau bilang, ketika kita menjadi teladan, semua yang kita lakukan di bumi, semua ada upahnya. Baik di bumi maupun di sorga, ada upahnya. Jangan pikir ketika kita ini menjadi teladan lalu Tuhan meninggalkan saja begitu. Tidak, selalu ada upahnya. Ya, setiap kita ini Tuhan itu pengen maju. Kita ini Tuhan itu pengen maju. Ya, Tuhan tidak mau kita mundur. Artinya apa? Kalau Tuhan pengen kita maju, Tuhan pengen kita jadi teladan, Tuhan pengen kita betul-betul mencerminkan firman Allah, bahkan serupa dengan Kristus, itu artinya kita dipilih oleh Tuhan, bukan hanya dipanggil. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan pasti akan memenuhi semua kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, pagi hari ini jangan kita ragukan, ya.
Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube, nanti ini akan diupload. Belajar untuk jadi teladan dalam rumah tanggamu, untuk anak-anakmu, juga anak-anak, untuk orang tua. Ya, tapi kita nggak boleh pamer, biar mereka yang menilai. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ini menjadi teladan, maka orang lain akan melihat terang di dalam kita. Terang siapa? Pasti terang Tuhan. Ya, bukan terang yang sembarangan. Bukan terang palsu. Nah, di dunia ini banyak terang palsu. Artinya apa? Ngomong aja di mulut tetapi tidak dilakukan. Nah, oleh sebab itu kita perlu menjadi orang-orang yang belajar totalitas di dalam menjadi teladan. Saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu Saudara menjadi teladan, Tuhan pasti menolong. Itu yang pertama. Tuhan pasti memberikan kekuatan. Mungkin ada sempat gagalnya, tetapi Tuhan pasti akan menolong supaya engkau betul-betul menjadi teladan. Bangkit lagi, besok berubah lagi, terus berubah. Setiap hari kita harus berubah. Siapa yang setuju setiap hari kita harus berubah? Angkat tangan. Ya, hanya Yesus yang tidak pernah berubah, karena Dia selalu menerima kita, Dia selalu mengampuni kita ketika kita datang sama Tuhan. Amin. Ya, mari kita berubah. Mari kita jadi teladan. Yang muda-muda di bawah 40, ayo jadi teladan. Kalau Anda merasa, enggak pastor, di bawah 50 itu masih muda, silahkan. Pengertian itu bebas masing-masing. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, supaya apa? Supaya kita ini maju dalam Tuhan. Luar biasa kalau kita mau maju dalam Tuhan. Artinya kita mau bayar harga Bapak Ibu Saudara. Berubah di dalam Tuhan. Ya. Amin. Ya, diingatkan, ditegur oleh firman, ya, ditegur oleh gembalamu dimanapun kamu bergereja nantinya. Ya, yang di YouTube ini. Ya. Kamu tetap yes Lord. Ini memang betul. Ya, kadang-kadang teguran itu kan makjelek gitu loh. Tapi coba dilihat, betul enggak? Kalau memang betul, terima itu dan lakukan yang benar. Supaya kita dapat berbuat baik. Kita nggak bisa hanya melakukan yang baik, ya nantinya kita nggak bisa melakukan yang benar. Hati-hati. Kita harus melakukan yang benar sesuai firman Allah, titik. Ketika kita melakukan sesuai dengan firman Allah, maka yang baik pun mudah untuk kita lakukan. Tetapi kalau yang baik itu menurut standar kita lakukan tanpa kita melihat kebenaran firman Allah, maka ketika kita dikasih tahu kebenaran firman Allah, kita itu akan mental. Kita akan tolak kebenaran firman itu. Itu yang bahaya. Nah, itu yang disebut dengan pengertian dan mengandalkan diri sendiri. Tetapi ketika kita mau menjadi teladan, kita melihat firman, kebenaran firman itu seperti apa, kita uji, maka itu akan mendatangkan sukacita buat kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami disarankan oleh firman Tuhan supaya kami menjadi teladan dalam hampir segala hal ya Tuhan. Baik itu di dalam perkataan kami, di dalam tingkah laku kami, di dalam kasih kami, di dalam kesetiaan kami, juga di dalam kekudusan kami Tuhan. Bapa, tolong kami, berkati supaya umat-umat-Mu setiap kami mau menjadi teladan dan kami semuanya mengalami kemuliaan Allah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Ya, sesuai dengan janji saya, kita akan berdoa buat Oksan karena Oksan kemarin ulang tahun yang keempat ya Pak ya. Iya, ada Oksannya masih tidur ya, kita doain deh ya. Haleluya. Oh, masih bobo dia ya. Kita berdoa yuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Inaralabaya narabakaria basi urabakana bakari biki narabaya ralalaba.
Bapa di sorga, kami mengangkat tangan kami memberkati anak, adik, yaitu Oksan. Tuhan, Engkau mengurapi dia. Dia ulang tahun yang keempat, kemarin tanggal 26 Februari. Dan kami berdoa, biarlah dia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia mengalami kasih setia Tuhan. Dia mengalami semua yang terbaik daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Biar dia Yesus. mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Dia menjadi anak yang diberkati, anak yang diurapi. Dalam nama Yesus, kami minta perlindungan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, biar dia menjadi anak yang berbakti, anak yang cinta Tuhan, anak yang melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Sejak dia dini, sejak dia balita, urapan Allah mengalir dari mulutnya, keluar puji-pujian bagi Allah. Dalam nama Yesus, setiap pekerjaan setan yang ingin membuat dia sakit, yang membuat mengalami hal-hal yang tidak baik, kami tolak dalam nama Yesus. Kami alihkan, kami balikkan dengan Oksan didoain ulang rencana tahunnya. Tuhan terjadi buat Oksan. Terima kasih Bapak. Berkati Oksan, berkati dengan panjang umur, kesehatan, kebaikan Allah mengalir. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Happy birthday Oksan, Tuhan berkati. Ya Pak, Tuhan berkati semuanya ya. Ngapa dia? Bangun nih. Oke, ya kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu. Ya. Iya, kita akan berdoa syafaat ya. Oke, saya eh oke, di sini ada Joseph. Ayo Joseph, berdoa syafaat Joseph. Bisa? Di unmute. Oke, yuk. Salam Pastor. Shalom, yuk. Silahkan. Ora bak. Karalabaya naralabata karalabaya syakaralabaya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Di pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di Zoom ini ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan berdoa syafaat ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati sertai bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kau tutup bungkus bangsa kami Indonesia ya Kak. Tuhan, biarlah bangsa kami Indonesia ya Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia dijauhkan dari hal-hal yang jahat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah kuasa urapan Roh Kudus mengalir. Ya Tuhan, berkati juga kota kami Palangkaraya ya Tuhan. Biarlah kota kami Palangkaraya dijauhkan dari hal-hal yang bisa membuat kota kami Palangkaraya ya Tuhan. Biarlah kota kami Palangkaraya aman ya Tuhan. Diurapi, tutup bungkus ya Tuhan kota kami Palangkaraya. Biarlah dalam keadaan stabil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja ya Tuhan. Kau rapi, tutup bungkus. Biarlah gereja-gereja memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja kami ya Tuhan yang sekarang dalam pembangunan. Biarlah semuanya dapat dipermudah ya Tuhan dalam pembangunannya, baik bahan-bahan yang akan digunakan ya Tuhan. Kau cukupkan ya Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa urapan Roh Kudus mengalir. Tuhan, Kau berkati juga jemaat-jemaat-Mu yang hadir hari ini untuk ikut doa pagi ya Tuhan. Kau berkati, Kau rapi, tutup bungkus kami semua ya Tuhan.
Biarlah hari ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan, baik anak-anak-Mu yang akan bersekolah, berkuliah, yang baik yang bekerja, baik memulai bisnisnya Tuhan, Kau berkati, Kau rapi tutup bungkus ya Tuhan, Kau sertai dalam segala aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Biarlah kuasa urapan Roh Kudus mengalir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ya Tuhan Yesus, eh, mungkin hari Rabu ya Tuhan kami ada pelaksanaan KKR di Tehang. Kau berkati, Kau rapi, tutup bungkus dalam perjalanan dan dalam misi ini ya Tuhan. Biarlah semuanya itu dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kau berkati, Kau rapi ya Tuhan, tim-tim yang akan berangkat besok ya Tuhan. Kau berkati, Kau rapi ya Tuhan, dalam nama Yesus. Biarlah kuasa urapan Roh Kudus mengalir. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Ya Tuhan Yesus, mungkin ini saja doa yang dapat kami panjatkan hari ini ya Tuhan. Kami akan tutup dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Joseph. Ya, Bapak Ibu Saudara, pengumuman hari ini jangan lupa kita ada doa malam. Hari ini kita puasa ya. Yang ikut tim jadi tim ke Tehang mission trip diusahakan hari ini puasa. Tetapi kalau yang tidak juga diajak untuk puasa ya. Karena memang jadwal gereja kita puasa hari Selasa dan Sabtu. Oke. Ya, nanti jam 12 siang kita buka puasa. Kalau memang tidak ada halangan, nanti jam 11.30 kita doa ya. Oh ya, oke. Dan nanti malam kita doa malam pukul 18.30. Bapak Ibu Saudara jangan lupa bawa selendangnya, kita semua minta belas kasihan. Oke, Tuhan berkati. Nanti malam saya jelaskan sedikit dari arti tindakan kita memakai selendang sebagai senjata itu. Oke, Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi dan biarlah rohmu menyala-nyala, bersemangat dan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati kita semua. Amin. Shalom. God bless. Shalom. Tuhan Yesus Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati semuanya. Oncang, dia lebih kencang. Mana Oksan? Hai. Gemoy Oncang. Tidur. Enak tidurnya. Enak dia tidur. Ya. Oke, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati semua. Mana Pak Daud nih? Sehat Pak Daud? Tepar. Salam tahun sambal tahun Oksan. Ya. Mungkin katanya Pi. Ya. Oke, semangat semua. Oke, sampai nanti di doa malam ya Bapak Ibu. Ya. Siap mantel semuanya.